Tapi teman-teman merasakan ya, eh, atmosfer aura ya yang dibangun oleh ya kalau kita ada kegiatan ya, mungkin ini semacam acara gitu ya, mungkin juga satu yang biasa buat teman-teman, semacam acara kebaktian gitu ya. Tapi kalau dibangun dengan atmosfer hati yang sungguh-sungguh mencintai dan menyembah Tuhan itu orang yang punya frekuensi yang sama kan bisa merasakan. Nah, ada amin saudara ya. Dan jadi tadi bicara soal makanan ya, Pak Tadus ya, kita nyambung ya. Jadi yang sangat identik sebenarnya pertumbuhan jasmani kita yang ditentukan oleh seberapa kualitas makanan kita dengan pertumbuhan rohani kita yang sangat ditentukan oleh seberapa kita mendapat impact spirit dari Tuhan ya, mendapat kebenaran dari firman Tuhan. Itu ada keparalelan ya. Jadi Tuhan memberikan banyak contoh yang bisa kita lihat ya dalam hidup kita sehari-hari, bahkan contoh-contoh yang tidak menyenangkan ya secara jasmani yang bagi orang lain, orang dunia itu suatu yang mungkin penderitaan, yang tidak menyenangkan, tapi itu menjadi contoh-contoh yang baik untuk membangun jiwa kita ya supaya semakin murni kudus ya di hadapan Tuhan ya. Jadi apa yang eh, tadi yang mau saya paralelkan adalah ya eh, makanan pokok kita apa Bapak Ibu ya. Setiap hari kita itu makan makanan yang sama ya. Ada satu jenis makanan yang tiap hari kita makan. Apa itu Bapak Ibu? Nasi. Nasi. Itu kalau di kita ya yang di Indonesia bagian tengah timur. Tapi kalau yang di bagian barat sama tengah ya. Kalau timur Papua itu Papeda. papeda ya. Ya. Ada satu jenis makanan ya yang pasti setiap hari kita konsumsi ya. Yang anehnya adalah ya, Bapak Ibu perhatikan walaupun kita makanan yang sama ya, tapi bisa membangun tubuh kita menjadi banyak hal ya kan? Ya, pertumbuhan organ kita semuanya itu kayak tercukupi gitu ya. Eh, Asal nasinya itu nasi yang baik gitu ya, itu banyak sekali gizi di situ yang memberi pertumbuhan nggak cuma ke satu organ tapi banyak organ. Nah, hal yang sama Bapak Ibu yang paralel yang kita bisa lihat ya. Kalau kita mau bertumbuh secara rohani ya, jangan pernah mengatakan bahwa hmm, mendengarkan firman-Nya yang itu-itu aja. Firman tentang iman, itu lagi ngomongin iman, ngomongin keselamatan, ngomongin apa lagi? Yang sering diulang-ulang ya, hidup kudus ya. Sepertinya ada pengulangan-pengulangan, begitu betul betul nggak saudara ya? Kalau nggak memperhatikan secara dalam, kalau orang luar mendengar mungkin apa yang kita bicarakan di Zoom ini ya, itu lagi kemuliaan lagi ngomongin ya kan, kemuliaan lagi, penebusan lagi, itu aja ya. Nah, padahal orang lupa ya, kamu juga makan nasi melulu tiap hari, bertumbuh juga kan, bisa sehat juga gitu ya. Makan buah yang sama ya, nah, mungkin memang harus perlu variasi ya, tapi almost ya hampir semua makanan yang kita makan setiap hari kan hampir sama ya. Paling perbedaannya sedikit ya, betul nggak Bapak Ibu ya? Apalagi kalau yang mahasiswa ya, kalau mahasiswa itu dulu menunya sudah tertakar gitu ya. Kalau pagi itu karena nggak punya uang biasanya Indomie gitu kan. Siang baru makan, malam ya belum tentu gitu. Tapi tetap bertumbuh, benar nggak ya? Tetap ada pertumbuhan, walaupun pasti nanti kita lihat ada perbedaan juga ya dari setiap kualitas makanan yang kita konsumsi, termasuk juga kualitas firman yang kita konsumsi tentu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan rohani kita. Jadi Bapak Ibu, tadi yang saya mau sambungkan dengan doa penyembahan tadi, spirit ya. Jadi uh, rohani, tubuh rohani kita bertumbuh ya, selain karena kita mendengar firman yang membuka pikiran, tapi ada satu transformasi energi dari Allah ya, transfer spirit itu yang ditangkap oleh roh kita yang bisa mengubah kita. Artinya begini, walaupun itu ayat yang sama, walaupun itu firman yang sama yang diulang ya,
Tapi kalau itu muncul dari kegairahan diri kita, haus akan Tuhan dan benar-benar kemurnian, ya, ternyata itu bisa memberi dampak, ya, dorongan daya untuk mengubah kita, ya, mengubah jiwa kita, mengubah pola pikir kita, ya. Jadi manusia berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna itu bukan hanya ditentukan semata oleh pengetahuan caranya, ya, firman yang dalam gitu, ya, mungkin belajar dari bahasa asli, belajar dari teologi yang eh, dari berbagai aspek, ya, sistematika, biblika dan seterusnya yang banyak dipelajari di sekolah teologi, ya. Eh, itu satu aspek, tapi aspek yang lain adalah ada transfer spirit, transfer energi dari Allah, karena itu yang mengubah. Jadi Bapak Ibu, ya, orang bisa berubah, benar-benar berubah, itu tidak cukup tahu cara berubah, ya, tidak cukup tahu cara berubah, tapi mau dan bisa dan mampu berubah. Nah, ini perlu dicatat, ya, tidak cukup jadi ada statement yang bagus, ya. Kalau orang mau berubah itu, ya, dikatakan perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan, ya. Kita tidak benar-benar dikatakan berubah sampai benar-benar kita berubah secara permanen, ya. Jadi kalau kita uh, melakukan semacam, ya, mungkin orang luar itu mengatakan itu semacam ritual gitu, ya, semacam, ya, ya, kalau nggak tahu lebih dalam kan lihat ini acara, nyanyi, kemudian dengerin khotbah gitu, ya, doa, ya, semacam ritual seperti itu. Tapi eh, kalau kita benar-benar bisa menangkap, ya, intisarinya, ya, itu menjadi satu proses pertumbuhan alami seperti pertumbuhan jasmani tubuh kita, ya. Kalau kita makan tiap hari, ya, kan nggak akan langsung kelihatan kita bertumbuh, ya. Fisik kita nggak kelihatan gitu, ya, tapi setelah sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun baru kelihatan gitu. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di Zoom ini itu eh, awal-awal mungkin tidak kelihatan, tapi ini kalau kita lihat sudah sekian tahunnya, pasti harusnya ada pertumbuhan yang bisa dikenali, perubahan yang bisa dikenali oleh diri kita sendiri maupun oleh orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita akan melihat dampak apa yang sebenarnya kita lakukan, ya, dengan melakukan semacam seremoni atau semacam acara rohani, ya, semacam acara rohani. Nah, Bapak Ibu, malam ini, ya, kita mau mendalami lagi, ya, menginternalisasi lagi, ya, bagaimana kita bisa mengenali diri kita masuk dalam pertumbuhan yang Tuhan mau, ya, mau kita capai gitu. Ya, bagaimana kita bisa melihat diri kita itu sudah bertumbuh, ya, on the track, ya, di jalannya, ya. Nah, eh, kita sudah cukup paham, ya, cukup familiar bahwa kekristenan yang kita pahami ini, ya, bukan sekedar agama, kan, bukan sekedar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan tidak melakukan apa yang dilarang Tuhan, bukan sekedar perintah mengikuti perintah Tuhan atau menjauhi larangannya, tidak, ya. Tapi apa, Bapak Ibu, ya, kita diproyeksikan, ya, untuk hidup kekal bersama Tuhan, ya. Ini eh, yang kita lihat di hidup kita yang sekarang ini, ya, kita bisa melihat satu kebenaran bahwa inilah persiapan untuk masuk kepada hidup yang sesungguhnya. Nah, itu hal yang harus selalu diingat, ya. Ini adalah temporary place, ya, tempat sementara, waktu sementara, ya. Kita hanya menumpang, ya, menumpang di bumi ini, ya. Para rasul menekankan ini, ya, baik Petrus maupun Paulus itu, ini suatu yang
apa sementara ya, dan dalam kesementaraan ini kita harus mempersiapkan untuk menyambut yang kekal, yang tidak binasa ya, dalam kefanaan kegiatan hidup kita sehari-hari ya. Artinya sesuatu yang cepat sekali berubah, segala sesuatu yang tidak permanen, yang tidak mungkin manusia bisa memprediksi kemana arah ya, dunia ini bergerak, ya apa yang akan kita alami ke depan ya, penuh kesementaraan, penuh ketidakpastian. Di tengah gejolak ini satu tujuannya, kita menggunakan kesementaraan, kefanaan ini untuk mencapai kehidupan kekal. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Ya, jadi kalau memandang paradigma ini, visi ini, ya, sudut pandang ini, itu kita bisa memahami apa yang dikatakan Paulus, apa yang dikatakan Rasul Paulus yang besar ini ya, bahwa segala sesuatu kuanggap rugi, ya, karena pengenalan akan Kristus. Dan mungkin bisa dicari ayatnya tuh di mana tuh, ya, dan segala sesuatu kuanggap sampah ya karena pengenalan akan Tuhan ya. Yang saya dapat bahwa yang dianggap sampah ini bukan berarti tidak berguna ya. Sampah di sini itu menunjukkan kalau ditafsirkan ya, sesuatu yang seperti semacam pupuk gitu ya. Jadi apapun yang kita alami gitu ya, dianggap sampah, artinya bisa dijadikan satu apa ya, bisa dimanfaatkan ya, bisa dimanfaatkan, akhirnya bisa dibalikkan, bermanfaat seperti eh, kotoran dari binatang gitu ya, bisa dijadikan pupuk ya, suatu yang kelihatan tidak berguna ya, tapi kalau itu difungsikan sebagai pupuk ya, itu akan menyuburkan tanaman ya. Jadi segala sesuatu itu bisa kita umpamakan sebagai semacam pupuk untuk kita menyemai persiapan kehidupan kekal kita. Nah, ini yang tak henti-hentinya Bapak Ibu disuarakan ya dalam acara Zoom ini ya. Kalau kita memandang kesementaraan dan kefanaan ini sebagai sesuatu ya, semacam pupuk, sesuatu yang malah memang bisa digunakan untuk membangun ya kehidupan kekal kita nanti di masa depan, maka apapun yang terjadi di hidup ini ya, apapun yang terjadi baik ataupun buruk ya, selama itu bisa menjadi pupuk ya, bisa menyemai ya satu kehidupan kekal ya, yang bisa memberi kontribusi pada kehidupan kekal di masa datang, kita akan menghadapinya dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan hati yang damai, tetap ada damai sejahtera. Nah, ini cara berpikir yang Bapak Ibu mau kita bangun sama-sama ya, karena hmm, kita lihat di dunia sekarang ini kan makin banyak ketidakpastian kan, ya, makin banyak ketidakpastian. Dan kita sudah lihat apa ya, pelajaran-pelajaran tentang kemuliaan yang begitu dalam ya. Apa yang mau kita dapat di akan datang ini ya. Kalau kita tahu betapa mulia, betapa berharganya, maka kita bisa makin mengokohkan kita bahwa seperti yang Paulus katakan, apa yang penderitaan yang kualami ini ya, itu tidak ada artinya dibanding kemuliaan yang akan dia dapat, dia akan peroleh. Nah, Bapak Ibu ya, kita mungkin tahu ya tentang kebenaran ini ya. Seperti saya yang mengkhotbahkan ini tentu memahami apa yang saya katakan, tapi ya ini ironisnya ya, ironisnya seringkali waktu kita menjalani hidup sehari-hari itu ternyata tidak seperti yang ya kita eh, apa namanya, yang kita tahu ini ya, bahwa ini segala sesuatu ini sampah pupuk, berarti kan mestinya ya yang kita alami, terutama yang tidak baik, yang menderita, yang membuat kita ada apa ya, kesengsaraan, penderitaan itu seringkali justru membuat kita juga down ya, membuat
apa menindih jiwa kita sehingga kita tidak bergairah ya kembali ya karena banyak tekanan membuat tidak bergairah. Nah, padahal kita sudah tahu kebenaran ini ya, sudah tahu kebenaran ini. Nah, ini coba kita elaborasi ya, kita lihat mengapa orang yang sudah mendengar firman ya, mendengar firman yang begitu tajam begini ya, tapi tidak cepat untuk berubah ya hidupnya diwarnai oleh firman itu sendiri ya kondisi jiwanya itu tidak stabil ya dalam membangun hubungan Tuhan itu ya kadang-kadang punya dekat semacam kedekatan dengan Tuhan fokus sama Tuhan tapi di saat lain ya bisa terdistrak teralihkan oleh masalah-masalah hidup di bumi ini di sehari-hari ini sehingga kehilangan damai sejahtera. Nah ini yang bahaya ya ciri bahwa kita tidak hidup dalam uh, perjalanan menuju kemuliaan itu kita tidak tidak fix ya masih turun naik soal damai sejahtera dalam hidup kita jadi uh, masih ada kecemasan ada ya banyak hal ya yang mengkhawatirkan kita nah ini Bapak Ibu suatu yang mau apa namanya uh, kita coba bisa pecahkan ya kita bisa tarik ya untuk diri kita sendiri kenapa ya kita masih belum stabil ini ya ya kalau pas mendengarkan firman semacam ini hati kita berkorbar ya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan sungguh-sungguh hidup suci kudus tapi setelah lewat ya acara ya kita kembali lagi ke gaya hidup yang lama nah ini juga sebenarnya sangat erat hubungannya terkait dengan materi penebusan yang sudah kita bahas ya yang lalu-lalu ya saya harap teman-teman bisa memaknai ya, penebusan ya kenapa kita harus tebus seberapa penting kita ditebus ya dan apa sih korelasi penebusan Kristus itu dengan hidup kita gitu kita ditebus untuk apa sih gitu ya Eh, kenapa harus dengan cara penebusan Kristus itu terselenggara ya sehingga kita bisa nanti bisa dimuliakan bersama Tuhan. Nah, jadi supaya tidak menguap ya setiap materi ya mungkin kemarin juga Pak Lepi sudah mengulang ya atau gimana ya minggu Sabtu lalu yang saya nggak bisa ya. Nah, masing-masing eh, apa teman-teman bisa bisa memberikan pengalamannya ya maksud penebusan ya penebusan itu eh, dimaksudkan ya untuk apa ya kita menghayati penebusan Tuhan ya dengan setiap minggu atau mungkin beberapa minggu sekali itu merayakan perjamuan kudus ya itu kan merayakan penebusan Tuhan lewat kayu salibnya apa yang hmm, saudara dapatkan sehingga itu menjadi bekal kita ya untuk dalam perjalanan kemuliaan itu oke oke ada yang mau share Bapak Ibu ya apa yang dimaksud dengan uh, penebusan itu ya apa makna penebusan kita ditebus untuk apa gitu untuk masing-masing pribadi kita Ya, ya ini pertanyaan penting banget teman-teman. Jadi hmm. mungkin satu-satu ya dari Yanti, Yuli, Rida, Mira, ya. Bu Seni, Rina, Pak Daniel, silakan. Mulai dari Yanti, boleh. Apa makna penebusan yang Yanti pahami? Yuli, Rida, Mira. Mas Yandri, Bu Seni, Rina, Pak Daniel, Bu Mona. Ayo silakan. Yanti silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Menurut saya,
makna penebusan itu dalam kehidupan saya, yang saya maknai itu seperti Allah ingin supaya kita hidup kekal bersama-sama dengan Dia di rumahnya. Nah, kita tahu bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Tujuannya adalah agar kita bisa mengikuti jejak anaknya, karena dia ingin supaya di mana dia berada, kita juga berada bersama-sama dengan dia. Nah, itu menurut saya. Terima kasih. Ya, oke, itu dari Yanti. Silakan Yuli. Baik. Yuli. Habis Yuli baru Rida. Habis Rida baru Mira ya. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi mengenai makna penebusan, artinya penebusan adalah pembayaran atau lunas dosa-dosa kita, yaitu pengorbanan di kayu salib, atau Yesus Kristus menyalibkan dirinya di kayu salib. Jadi bagaimana supaya kita menderita, kita juga ikut menderita bersama dengan Kristus, yaitu kita melakukan kehendak Bapa, yaitu mengikuti jejak Kristus, yaitu kita harus menderita, taat, dan melakukan firman Tuhan, supaya kita bersama-sama dengan Kristus di Yerusalem baru, itu rumah Bapa. Terima kasih. Ya, mungkin lebih personal ya, memaknai dalam hidup sehari-hari gitu. Ya, kalau secara teorinya seperti itu, tapi apa sih sebenarnya pengaruh dalam penebusan Tuhan itu yang kita bisa kenakan dalam hidup sehari-hari itu apa? Untuk apa gitu? Ya, ya mungkin nanti lebih ke situ ya, ke pengalaman pribadinya. Ya, Mira boleh, Mira. Setelah Mira baru Rida. Ke pengalaman, karena tadi itu teori-teori semua. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya pahami tentang materi tentang makna penebusan ini, bahwa kita tahu bahwa sejak semula Allah merancang kita untuk membawa kita kepada kemuliaan. Tetapi karena manusia pertama itu, yaitu Adam dan Hawa, sudah berdosa dan sudah mengenal dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kita tidak punya hubungan yang karib atau hubungan yang intim lagi kepada Bapa, sehingga dengan inisiatifnya Bapa sendiri mengutus putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dan kita sebagai umat Kristen, orang yang percaya, kita meresponinya dengan pengorbanannya, bahwa kita semakin hari kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kita kita peka terhadap dosa kita, bahwa kita harus merubah tindakan kita, bahwa kita akan peka seperti kayak kalau dari saya, kalau seperti kayak saya berbuat dosa atau melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu saya merasa bahwa diri saya tidak beres. Saya harus menyelesaikan supaya saya tidak boleh menyalibkan Tuhan lagi, atau
saya tidak, maksudnya saya tidak membawa kematian Yesus Kristusnya lagi. Terus dengan konsekuensi dari makna penebusan ini, bahwa kita semakin hidup kudus, kita semakin mengerti akan kebenaran yang kita pelajari selama ini dari kebenaran firman Tuhan. Itu dari saya. Iya, Rida gimana? Silakan, boleh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini makna penebusan itu yaitu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita manusia. Nah, dalam setiap perjalanan kehidupan kita ini, kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Bagaimana cara kita untuk memaknai makna penebusan itu? Pengalaman saya dari makna penebusan ini, saya mendapatkan suatu kejadian di kampus, salah pendapat dengan teman saya. Kemudian sekembalinya saya dari kampus, saya merasa bahwa besoknya saya harus minta maaf kepada teman saya. Sesungguhnya apa yang saya tadi perbuat itu salah, karena Tuhan Yesus saja mengampuni orang yang bersalah, apalagi kita sebagai umat manusia. Terima kasih. Ya mungkin itu aja Pak ya. Pak Daniel mau silakan Pak. Bu Sini. Monitor Mas Yandri. Ya baik Pak. Silakan Mas. Terima kasih Pak. Sedikit dari saya mengenai makna penebusan, yaitu kita tahu bahwa sejak dahulu Allah telah merancang supaya kita tidak jatuh dalam dosa, tetapi manusia pertama yaitu Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Untuk itu dengan perbuatan baik kita tidak membawa kita ke dalam kemuliaannya, maka Allah telah mengutus Yesus untuk menebus dosa kita dan membuka jalan untuk kita supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal, atau supaya kita kembali seperti rancangan semula yang Allah rancangkan. Dan kedua, makna penebusan yaitu dalam bahasa kita sehari-hari, bahwa seperti yang saya dapat dari Pak bahwa penebusan artinya kita seperti kita mengkadai seperti kita mengkadai sesuatu, yaitu jadi kita menebus kembali supaya barang itu kita terima kembali. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, Bu Mona mau ini silakan. Bu Seni sama Pak Daniel siap-siap ya, silakan. Kalau Bu Mona silakan. Baik, terima kasih buat kesempatan. Makna penebusan Kristus bagi saya adalah satu kesempatan saya untuk mempersiapkan diri untuk mencapai rancangan Allah dalam kehidupan saya, itu untuk bersama-sama dengan Dia di kekekalan. Nah, dari materi yang sebelumnya yang saya dapat, bahwa di dalam diri saya ini ada kodrat dosa yang selalu berusaha untuk menarik saya jatuh. Dan kedatangan Kristus ke dunia ini memberikan satu teladan buat saya, bahwa untuk bisa mengalahkan monster dalam diri saya ini harus mengikuti jejak Kristus yang menderita untuk
kita bisa memperoleh kemenangan yang sejati dalam kekekalan itu. Jadi kalau tidak ada penebusan Kristus, saya tidak akan mengerti kebenaran yang dirahasiakan, yang dicari oleh banyak orang, yaitu kebenaran bahwa saya ini adalah milik Kristus dan tempat saya bukan ada di dunia ini, tetapi saya sudah diproyeksikan Allah untuk bersama-sama dengan Dia di dalam Yerusalem baru. Terima kasih. Oke, siapa lagi yang pengen? Silakan. Bu Sheni, Pak Daniel, Bapak Tadus, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Dari saya secara pribadi, saya bersyukur karena penebusan Kristus itu, saya bisa merasakan dan mengalami kasih Bapa yang sesungguhnya. Nah, karena ketika saya bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa, merasakan kasih-Nya, mengalaminya, membuat kehidupan saya tiap-tiap hari itu bukan berusaha untuk hidup baik, tapi hidup untuk bagaimana Bapa itu hatinya senang, hatinya disenangkan oleh Bapa di surga, sehingga tidak berusaha untuk taat karena liturgi atau aturan atau perintah, tapi betul-betul hati ini mengasihi Tuhan, hidup menyenangkan hati Bapa di surga. Secara singkatnya seperti itu. Terima kasih. Ya, Bu Sheni, Pak Daniel mau beri tanggapan? Oke, Pak, gimana kira-kira dari jawaban ini siapa Ya. yang mendekati, Pak? Iya, jadi ada hal yang sama ya, saya pikir ya. Jadi sudah ke arah bahwa terpanggil untuk hidup kudus ya, bahwa menuju apa dimuliakan bersama Tuhan nantinya. Nah, eh, jadi tadi yang saya dapat juga teman-teman ada yang merasa bersyukur sekali ya karena ini eh, penebusan itu suatu kasih karunia ya yang luar biasa. Jadi eh, teman-teman yang saudara-saudara semua yang perlu ya dicatat ya, eh, memang penebusan Tuhan ya dengan Tuhan Yesus menebus itu tadi seperti yang dibilang itu seperti kita tuh barang yang sudah tergadaikan ya seperti barang yang itu, penggadaian gitu. Jadi kita sudah yang tadinya ya dimiliki oleh ya pihak yang lain. Nah, dengan penebusan Yesus itu kita dikembalikan ya, bisa diambil alih gitu. Jadi harusnya makna penebusan itu buat kita ya, kita harus benar-benar mengucap syukur ya, ada kita hidup dalam anugerah, ada apa ya, orang-orang yang sudah ditolong Tuhan yang luar biasa yang kita nggak bisa membalas ya. Jadi itu karena kasih karunia, definisi kasih karunia atau anugerah. Jadi kalau kita bisa memaknai penebusan ini ya, gimana coba bayangkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu itu dalam kesulitan hampir mati gitu ya, ada dalam satu situasi misalnya masuk ke lumpur hisap gitu ya, ya udah pasti akan turun ya, tapi kemudian ada orang yang menolong sehingga menarik, pasti kita akan berterima kasih luar biasa, bersyukur luar biasa, dan karena ini adalah Tuhan sendiri yang menolong kita, maka satu konsekuensi dari penebusan ya, yang buat saya pribadi, kita mau nggak mau harus follow ya, mengikuti jejak Tuhan. Tadi sudah dikatakan juga ya, mengikuti jejak Tuhan ya, mengikuti jejak Tuhan Yesus sebagai jalan. Nah, jadi kita menemukan satu jalan untuk hidup yang sesungguhnya, hidup kekal yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu mesti ingat ya, kenapa harus dengan cara penebusan? Karena hanya satu-satunya cara penebusan ini yang bisa mendatangkan Roh Kudus yang mau tinggal di dalam hati kita, dalam diri kita. Kalau tidak ada penebusan, tidak mungkin ya Roh Allah itu mau hinggap di dalam hati kita.
dan Roh Allah yang hadir dalam hidup kita, itulah kunci, itulah jaminan kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kita bisa hidup benar, dibenarkan oleh Tuhan, ya. Eh, Menjadi benar-benar benar gitu ya, yang tadinya dibenarkan karena penebusan dianggap benar, tapi adanya Roh Kudus di dalam hati kita itu membuat eh, real, nyata kebenaran yang kita alami. Jadi Bapak Ibu ya, saya mau melihat sudut pandang ya, bahwa kita ditebus itu ya terutama punya konsekuensi harus berubah cara hidup kita ya. Kita coba baca di ini ya, ayat emas kita nih, 1 Petrus 1 ya. Nah, ini ya, kalau kita perhatikan mungkin ada yang baca dari mana ya? Ayat 14 deh ya. Ada yang mau bacakan ayat 14 sampai 18? 1 Petrus pasal 14 sampai 18. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang... Ya, teruskan. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Oke, cukup ya. Jadi teman-teman di sini ya, kita ditebus itu dari cara hidup yang sia-sia. Ya, jadi sebelum kita ditebus, kita itu mewarisi cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Nah, cara hidup yang sia-sia ini, ya, ini yang walaupun kita sudah mengakui atau menerima penebusan Kristus, apakah masih kita lakukan ya cara hidup yang sia-sia itu? Gimana teman-teman? Ya, kita masih terjebak kan dalam banyak hal yang kesia-siaan. Ya, kenapa? Karena memang ini kayak diwarisi dari ya nenek moyang kita, turun temurun gitu ya. Dan memang secara biologis juga ya DNA kita juga diwarisi dari nenek moyang kita. Jadi kalau gennya ada yang jelek ya kita akan mewarisi gen yang jelek juga. Ya. Nah, jadi ini proyek besar gitu ya Bapak Ibu. Di mana ya kita yang sudah ada dalam pewarisan ya. Nah, mungkin itu bisa disebut kodrat dosa gitu ya. Kedagingan, kodrat yang kita warisi, bukan kodrat itu bukan hasil perbuatan salah kita ya selama kita hidup ya, memang sudah ada pewarisan itu ya dalam yang masuk dalam diri kita gitu ya, yang diwarisi nih, kita diwarisi dari nenek moyang kita. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya ya, penebusan itu mau mengubah ya supaya cara hidup kita yang sia-sia itu menjadi cara hidup Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi proses perubahan cara hidup itulah ya makna penebusannya sesungguhnya. Kita benar-benar menghargai hidup dalam penebusan itu kalau kita benar-benar berubah cara hidup kita. Ya. Nah, pertanyaannya ya seringkali ya walaupun kita dengar banyak firman Tuhan ya, katakanlah ya kita ada di satu jemaat yang
mendengarkan berita yang sama gitu ya, atau mungkin di Zoom ini yang firmannya sama, jelas sama sama kualitasnya. Tapi ada orang yang bisa berubah karena firman itu, ada juga yang kelihatannya tidak banyak berubah. Nah, kira-kira apa itu yang menyebabkan? Ya, mungkin bisa cek ya dalam diri kita sendiri ya. Kenapa firman yang begitu luar biasa itu kok seperti tidak membuat bergeming ya hati kita, hati sebagian kita gitu ya. Masih hidup dalam warisan cara hidup nenek moyang ya, yang sia-sia itu, artinya cara hidup dunia, cara hidup yang masih terbelenggu oleh percintaan dunia, ya, menghargai materi lebih dari yang lain gitu. Nah, kira-kira kenapa itu, Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau nanggapin? Kira-kira apa, Yanti? Kenapa ada sebagian kita yang dengan firman yang sama kok apa ya, tidak tergerak oleh firman yang luar biasa itu ya, Bapak Ibu kan bisa melihat kan, waktu kita dengar khotbah yang luar biasa, ada kita yang wah bergairah, ada yang menggebu, tapi ada teman kita yang biasa aja gitu. Kira-kira kenapa? Apa bisa bisa ini berpendapat? Karena masih ada selubung yang menutupi mata hatinya sehingga membuat dia sulit untuk respon kepada kebenaran firman Tuhan. Ada terselubung, ada yang belum dibukakan gitu ya. Ya. Nah, itu mungkin terkait kebenaran, tapi terkait dengan kehidupan real sehari-hari. Misalnya kita tahu benar bahwa kita ya harus bisa menjaga mulut kita, menjaga sikap kita. Kalau orang ada menyakiti kita, kita nggak membalas. Tapi ternyata kita nggak selalu menang kan, bahkan sering gagalnya dalam hal ini. Nah itu padahal kita udah tahu firman itu ya, udah tahu kebenaran itu, tapi betapa sulitnya kita untuk bisa mengikuti jejak firman itu. Nah itu apa kira-kira? Betul nggak? Ya, kita ada firman-firman yang sederhana, kasihilah musuhmu, ya, ucapkanlah, ucap syukur, pikirkanlah apa yang baik, yang mulia, yang kudus terus itu ya. Tapi apakah kita selalu berhasil di situ? Ya, sudah hidup dalam kebenaran firman itu. Kira-kira apa? Nah, tadi nanti hubungannya sama dengan itu, ya. Masih ada pegas dosa. Iya, dia nggak mau meninggalkan zona nyamannya di bagian itu. Oke. Ada masih dalam dunia nyaman ya, zona nyaman ya. Tadi Pak harus bilang masih ada bekas dosa, itu artinya kodrat dosanya ya. Nah, kalau dihubungkan dengan tadi proses pencernaan makanan tadi itu, ini kita akan melihat dari sudut yang lain ya, supaya pemahaman kita lebih utuh dan kita punya perspektif yang luas gitu, sehingga tujuan akhirnya adalah kita bisa cepat berubah ya, bisa cepat perubahan yang permanen gitu. Ya, kalau dihubungkan dengan ini ya, saya ada gambar yang kemarin itu ya, pencernaan ya. Nah, ini kan, ya ini gambar ini. Ya, kalau secara paralel ada orang yang apa istilahnya makan kelihatannya cukup gitu ya, makan buah mengunyah gitu, tapi fisiknya nggak bertumbuh bagus gitu ya. Artinya dia udah makan, Bapak Ibu pernah ngerasa nggak? Sudah makan bener, tapi kok kayak nggak ada energi gitu, lemes gitu. Ya, mungkin orang bilang oh makanannya nggak bergizi ya, apa nggak kurang sehat misalnya. Tapi ada case ya tadi kan dengan firman yang sama dari pendeta yang sama gitu yang luar biasa ya kan, berarti itu makanannya apa?
bagus gitu kan ya, karena ada orang yang mendengar firman itu sebagai makanan rohaninya itu wah mengubah gitu ya. Tapi ada yang tidak gitu, ada yang tidak, sama seperti kalau secara fisik gitu ya. Ada yang dikasih mungkin apa namanya makanan yang porsi yang sama gitu ya, buat satu orang itu membuat dia bertenaga, berpunya energi, tapi yang lain tidak gitu ya. Tidak seperti itu gitu, tidak kelihatan energinya. Sama seperti paralel dengan pertumbuhan rohani, ada yang menerima firman yang sama, yang firman yang kuat, yang tajam gitu, tapi tadi nih energi gairah yang diserapnya itu kok berbeda gitu. Nah, kita mau lihat di sini ya, ini mungkin dalam sudut pandang paralel dengan pertumbuhan fisik. Kalau kalau yang ngomongin fisik kan bisa seperti itu. Kira-kira kenapa? Kalau Ya, dalam sistem pencernaan kita. ya mungkin dari saya ya, dari sistem pencernaan secara fisik, kualitas makanannya sudah bagus, tapi mungkin tidak bisa diserap dengan baik karena organ-organ pencernaan ada yang tidak berfungsi atau rusak. Ya, Nah, demikian juga mungkin secara rohani pun demikian. Terima kasih. ya, oke. Betul Bapak Ibu ya. Ada satu fenomena ya, eh, fisik kita ya, pada satu kondisi tertentu udah eh, makan mungkin makanan yang cukup gitu ya, tapi kok seperti tidak ada berenergi ya. Kenapa? Karena salah satunya adalah dalam tubuh kita sudah kelebihan racun ya, sudah banyak racun yang masuk dalam organ-organ tubuh kita sehingga organ tubuh kita tidak bisa menyerap ya saripati makanan itu dengan sempurna. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, pernah dengar istilah namanya detox ya, detox. Nah, kita mau bicara detox malam ini ya, detoksifikasi ya. Ini adalah proses mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh ya. Jadi dalam hidup jasmani kita sehari-hari ya banyak eh, kita kemasukan racun yang secara tidak sengaja ya, sengaja maupun tidak sengaja, mungkin kebanyakan tidak sengaja. Dari mana kita bisa dapat racun-racun yang mempengaruhi organ tubuh kita ya? Dari apa yang kita hirup ya kan, polusi itu polusi racun nggak ya kan ya, polusi itu racun ya. Apa yang kita makan apalagi ya. Nah, makanan junk food ya, makanan cepat saji itu juga banyak mengandung racun ya, dari air yang kita minum dan seterusnya. Nah, kita mewarisi juga nih ya secara kehidupan jasmani itu ya, dari cara orang tua kita bagaimana mengkonsumsi makanan, pola hidup dan seterusnya. Kalau kita serap ini ya, diserap terus-menerus, yaitu membuat organ kita tidak maksimal atau bahkan menjadi sakit gitu. Nah, kalau organ misalnya karena usus ya, lambung dan usus itu masalah, pasti tidak akan maksimal nih ya, gizi dari makanan itu diserap oleh tubuh untuk bisa menjadi kekuatan energi dan memberi pertumbuhan terhadap sel-sel tubuh. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, Bapak Ibu, ya kita harus menyadari ini posisi kita, ya. Kita mewarisi dari cara nenek moyang kita, ya. Dan Tuhan Yesus menyadarkan kita bahwa memang Tuhan Yesus datang itu memang bukan untuk orang sehat, tapi memang buat orang yang sakit, ya. Jadi kita harus pertama menyadari banyak di kita, ya. Nah, kita semua itu orang-orang yang sakit dalam konteks ini adalah penuh racun ya, racun apa, cara pandang, sudut pandang duniawi ya, disadari tidak disadari bahwa ya kita itu banyak mengkonsumsi ya dari luar ya, hal-hal yang akhirnya masuk dalam hati jiwa kita ya.
Kalau kita mau lihat di sini, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau secara fisik, ya, ada toksik, ya, racun ini masuk, ya, banyak ternyata di sini, ya. Bisa lewat paru-paru, pernapasan, lewat kulit juga, lewat makanan, gitu ya. Nah, tapi sistem tubuh kita itu juga punya mekanisme untuk mengeluarkan racun, ya. Bisa lewat ini, ya, buang air besar, buang air kecil, uh, kulit dan pernafasan juga. Tapi kalau racunnya itu terlalu banyak, ya, dia akan mengendap di banyak organ. Nah, makanya kalau organnya ini banyak racunnya, ya tentu dia akan tidak akan maksimal di sini. Ya, terutama yang berbahaya kalau disimpan di liver, ya, itu akan sangat mempengaruhi performa tubuh kita. Nah, ini secara fisik, secara rohani, ya, kita banyak diracuni oleh apa, Bapak Ibu? Ya, lewat apa? Ya, lewat apa? Ya, itu lewat apa yang kita dengar, kita tonton, ya, kita lihat, ya, lewat apa? Ya, media yang selama ini kita pegang, ya, lewat HP kita, TV kita. Nah, ini kalau kita tidak ada filter yang bagus gitu ya, itu pasti, ya, akan masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam. Dan kalau kita tidak, ya, melakukan detoksi jiwa, ya, detoks jiwa itu, ya, pikiran-pikiran itu, yang informasi yang kita terima itu akan mengendap, ya, di roh kita, nurani kita, sehingga akan mempengaruhi karakter kita. Jadi kalau kita menerima banyak asupan hal-hal yang negatif, cara pandang yang salah, cara pandang dunia yang salah, ya, dan kita tidak menyadari, tahu-tahu itu pokoknya karakter kita berubah aja. Nah, itu yang bahaya, ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu, ya, mengapa kita mensyukuri penebusan Tuhan dengan ada Roh Kudus, ya, karena memang manusia yang sudah berdosa ini, yang terwarisi dari dosa Adam, ya, ya, jiwanya sudah tidak sudah ternoda, ya, sudah rusak gitu, sudah melenceng, ya, itu perlu detoksifikasi, ya, harus dipulihkan. Nah, itu nggak bisa instan, ya, harus terus menerus. Nah, supaya bisa terus menerus itu tentu ada dua, ya, kita perlu model, ya, bagaimana kita bisa mendeteksi racun-racun rohani kita. Yang kedua adalah kita perlu, ya, bimbingan terus menerus dan energi juga dari Allah sendiri. Nah, Allah sudah memberikan jalan itu, memberikan Tuhan Yesus sebagai model, yang kedua memberikan Roh Kudus, ya, yang mau mendetoks jiwa kita. Nah, ini yang harus kita sadari, teman-teman, ya, termasuk saya, bahwa setiap hari yang kita lakukan, ya, itu kita harus menyadari mungkin masih ada yang masuk, ya, racun yang masuk ke pikiran kita, dan masih ada yang tersisa. Sehingga setiap hari kita harus mengeluarkan racun-racun itu. Karena kalau tidak menumpuk, ya. Karena itulah pentingnya, ya, kita melihat diri kita, ya, meditasi atau kita punya waktu khusus untuk melihat apa yang sudah masuk, ya, racun apa yang masih terus masuk dalam pikiran dan kesadaran kita. Nah, ini yang harus menjadi alert kita, ya, menjadi kesadaran penuh kita, ya. Karena apa, Bapak Ibu, ya, kita tidak sengaja memasukkan racun, tapi racun itu bisa masuk, ya, lewat apa yang kita tonton, ya, kita dengar. Itu kalau kita tidak waspadai bisa sangat-sangat berharga, sangat-sangat berbahaya maksudnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau cirinya apa, Bapak Ibu? Kalau kita sudah teracuni nih, ya, sudah, artinya gini, kalau
jiwa kita sudah cukup teracuni gitu ya, firman apa aja, sebagus apapun itu kayak kehilangan power, kehilangan tenaga gitu di dalam diri kita gitu. Nah, ciri utamanya adalah kalau kita tidak punya gairah tadi, tidak punya gairah untuk mencintai Tuhan, tidak punya gairah untuk hidup kudus, hidup suci gitu. Nah, itu artinya kita sedang keracunan, ya, keracunan rohani. Jadi kalau mendengar tadi pujian nggak tergetar ya, pujian yang dibawakan secara tulus ya, mengimpartasi itu kita nggak biasa aja tergetar. Nah, kemungkinan besar kita keracunan, ya, keracunan pikiran dunia, ya, jiwa kita sudah teracuni. Nah, jadi Bapak Ibu, maka nggak eh, perlu heran ya, nggak usah heran kalau ada orang yang sama-sama dengan kita mendengarkan firman yang sama, tapi kok dia nggak punya pengaruh gitu loh ya, perilakunya tidak berubah banyak. Nah, kemungkinan memang banyak racun di dalam tubuhnya. Nah, itu yang harus kita sadari. Kebenaran ini ya harus menjadi kesadaran kita. Kita tahu ini bahwa deteksi diri kita. Apa yang menyebabkan kita kok nggak banyak berubah ya, nggak berubah besar gitu ya, nggak cepat berubah, nggak permanen, atau kalaupun berubah besok kumat lagi ya, sudah bertobat besok kumat lagi ya, jadi Kristen tomat gitu ya, sebentar bertobat sebentar kumat. Nah, mungkin selama ini kita banyak racun yang masuk dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, yang itu belum dikeluarkan ya. Nah, sebenarnya fungsi dari komunitas orang-orang yang belajar sama-sama firman untuk bisa menunjukkan juga ada racun ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, masih ada racun yang masuk dalam pikiran kita ya, orang lain yang bisa tunjukin. Jadi kita harus peka gitu ya, harus menerima dengan tangan terbuka setiap ya saran dari saudara seiman kita. Nah, dengan menyadari ini Bapak Ibu, ya saya sendiri ya, saya akan lebih menghargai ya, tidak cepat menghakimi orang kalau dia berbuat salah ya. Dari diagram ini aja kita tahu bahwa bukan maksud orang itu untuk berbuat salah, tapi dia karena sudah saking banyaknya ya racun ya, sehingga tidak bisa, dia seperti tidak mampu gitu ya, tidak mampu untuk menjalankan fungsi organ dengan baik, dengan normal gitu. Ya harus ditolong ya. Nah, kalau dalam urusan fisik gitu ya, ada hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa melakukan detoksifikasi ya. Salah satunya dengan puasa ya, dengan membatasi makanan sehingga kita hanya makan makanan khusus yang bisa menetralisir racun gitu ya. Ada buah-buah dan sayur tertentu yang memang bisa dirancang untuk mendetoksi kita ya. Nah, mau nggak mau kita harus lakukan itu. Nah, kalau rohani apa ya? Apa yang bisa mendetoksi kita dari ya racun-racun dunia, ya racun-racun jiwa yang mempengaruhi batin kita sehingga kita seperti kehilangan gairah ya. Kita tidak bisa menyanyikan engkaulah gairah hidupku ya. Kalau mendengar rohani itu tidak tergetar gitu ya. Nah, ini yang menjadi kesadaran baru saya juga. Oh ya, selama ini ya seringkali kenapa sulit sekali berubah ya? Kalaupun berubah itu nggak seperti permanen ya. Keceplosan ngomong ya, arogan ya, kita menyombongkan diri ya. Kemudian kita sadar kita salah, kita bertobat, besok kita lakukan lagi. Dan terus ya berlanjut. Nah, mungkin memang ada racun-racun yang memang kita perlu keluarkan ya, supaya organ rohani kita ya makin bersih sehingga bisa menyerap firman kebenaran itu untuk membangun karakter kita lebih
lebih sempurna lagi. Ya, ya salah satunya Bapak Ibu yang paling membuat kita tidak bisa bertumbuh ya kalau kita masih punya dosa, ya, punya beban dan punya dosa yang masih kita gondelin istilahnya ya, kita masih belum bisa lepaskan. Nah, itu adalah satu racun jiwa kita. Tidak ada orang yang masih menyimpan dosa tertentu itu bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan, bisa menerima impartasi dari Tuhan yang mengubah hidup. Ya, jadi kita melakukan detox secara rohani ya, kita bisa lakukan ya liturgi aktivitas rohani semacam ini lewat doa, ya, lewat doa yang sungguh-sungguh mau mendengarkan suara Tuhan. Itu bisa Tuhan pakai ya saat kita doa itu menunjukkan racun apa yang masih ada hinggap dalam pikiran perasaan kita. Jadi Bapak Ibu ya, coba kita sadari ya kalau kita sepertinya sulit bertumbuh ya, tidak tergerak gitu ya, pertumbuhannya itu tidak cukup bagus ya, walaupun sudah mendengar firman cukup banyak, tapi kenapa ya? Nah, itu kita harus bercermin ya dalam hati kita, dalam pikiran kita, apa nih yang masih menghambat ya. Nah, ini bentuk dari kodrat dosa yang tadi kemarin kita pakai ya. Itu istilahnya ada racun pikiran-pikiran dunia juga yang menghinggapi, yang masih nyantel dalam pola pikir kita ya. Kita punya pola pikir yang salah yang masih nyantel itu. Nah, itu yang harus diluruhkan ya, seperti racun harus dinetralisir, harus dibuang ya, harus dibuang. Jadi saat teduh ya, doa pribadi, waktu pribadi yang kita punya ya, itu menjadi mutlak ya. Kita harus punya waktu pribadi ini untuk menetralisir racun-racun dunia ini ya, pikiran-pikiran, racun pikiran ini ya. Itu yang harus kita lakukan ya. Agenda kita penyembahan doa itu bukan lagi fokus meminta Tuhan mengabulkan, bukan ya, tapi fokus untuk menetralisir racun-racun yang selama ini kita serap dari dunia. Dan yang kedua, Bapak Ibu ya, yang sering Tuhan pakai adalah kita didetoks Tuhan secara paksa itu lewat peristiwa hidup yang menyakitkan. Kalau ada kejadian yang menyakitkan, yang menyengsarakan kita, tadi pandang itu sebagai pupuk, sebagai cara Tuhan mendetoks kita ya dari pola pikir racun pikiran yang masih mungkin kuat dalam diri kita. Jadi apapun Bapak Ibu ya yang kita gumulkan setiap hari ini ya, harus kita cermati, kita harus punya kesadaran, kita harus memperkarakan ya setiap hari apa yang Tuhan mau kita keluarkan ya, racun apa yang mau kita keluarkan dalam pikiran kita. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara semua, saya encourage ya teman-teman untuk bisa melakukan detox jiwa supaya kita bisa tidak punya penghalang ya, kita bisa makin merekat, bisa melekat ya, punya gairah hidup untuk hidup suci itu lebih kuat gitu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tidak terdorong kuat untuk hidup suci ya, kemungkinan karena masih banyak racun dalam jiwa kita yang belum dikeluarkan. Nah, jadi Bapak Ibu sudah semua, dari materi ini mari kita sama-sama ya jadikan acara Zoom ini ya setiap hari itu sebagai cara juga kita mendetoks diri kita ya, melakukan racun-racun itu. Jadi harus konsentrasi penuh ya, tidak bisa dilakukan dengan sambil lalu ya. Kalau sambil lalu kita nggak ada konsentrasi, lewat firman itu, padahal firman itu juga bisa mendetoks ya pikiran yang jahat, pikiran yang salah. Baik Bapak Ibu, mari kita coba renungkan apa yang tadi kita bicarakan, bahwa kita perlu melihat ke dalam ya diri kita, pikiran kita, apa yang masih
menjadi racun ya buat jiwa kita untuk bisa dimurnikan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan doa. Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan atas apa yang sudah Kau berikan. Kau sungguh mulia Tuhan, Kau sungguh memberi pencerahan buat kami, bahwa kami setiap hari harus mendetoksi jiwa kita Tuhan. Seperti juga tubuh kami juga harus didetoks Tuhan dari racun-racun yang membahayakan organ tubuh dan organ jiwa kami Tuhan. Bapak bersyukur atas kebenaran ini dan mau Tuhan apa yang kami terima ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan kita untuk berubah. Bapak bersyukur dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Selamat kami percaya berkata amin. 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 Terima kasih Pak Anton. Amin. Terima kasih Pak Anton. Sama-sama. Anton. Teman-teman